Halo semuanya, kali ini kita bakal bahas konsep matematika terkait kesebangunan nih. Tapi sebelum jauh ngebahas terkait itu semua, kita coba pemanasan dulu aja kali ya. Kita review dulu konsep yang namanya perbandingan. Kalian masih ingat kan konsep perbandingan? Iya, contohnya itu kayak gini nih. Di sini ada seorang anak namanya Andi. Andi ingin membuat baju sebanyak 1.000 baju. Jika satu baju membutuhkan luas yaitu 1 meter persegi, berapakah jumlah luas bahan yang digunakan untuk membuat baju sebanyak 1.000 baju gitu? Untuk menyelesaikan kasus ini, tentunya kita bisa menggunakan konsep perbandingan ya, bahwa satu baju memerlukan bahan luas 1 meter persegi. Kalau ada 1.000 baju, berapa nih luas bahan yang dibutuhkan? Yang kita simpulkan dengan X. Kita bisa lakukan perbandingan, yaitu satu baju banding 1.000 baju, nilainya akan sama dengan 1 meter persegi sebagai satu luas bahan, banding dengan jumlah bahan yang digunakan untuk membuat baju sebanyak 1.000 baju. Kalau kita kalikan silang yaitu X dikali 1 dan 1.000 dikali 1, nilainya adalah X sama dengan 1.000 meter persegi. Artinya, luas bahan yang digunakan untuk membuat 1.000 baju yaitu sebanyak 1.000 meter persegi gitu. Nah, konsep perbandingan ini nih nantinya itu akan kepake banget buat ngejelasin yang namanya kesebangunan. Untuk lebih jelasnya, yuk langsung aja kita bahas yang namanya kesebangunan nih. Apa itu kesebangunan? Kesebangunan merupakan sebuah bangun datar di mana sudut-sudutnya mempunyai kesesuaian yang sama besar. Gak cuma itu, perbandingan antara panjang sisinya juga selalu konstan. Contohnya aja tuh kayak gini nih. Di sini ada segitiga ABC dan segitiga ADE. Kalau kita pisah, maka diperoleh kayak gini, segitiga kecil dan segitiga besar. Segitiga kecil yaitu segitiga ADE dan segitiga besar yaitu segitiga ABC gitu. Kedua bangun segitiga ini merupakan segitiga yang sebangun. Artinya sudut-sudutnya yaitu saling bersesuaian. Sudut EAD nilainya akan sama dengan sudut CAB. Sudut ADE nilainya akan sama dengan sudut ABC dan sudut DEA nilainya akan sama dengan sudut BCA gitu. Gak cuma sudutnya aja yang berkesesuaian, perbandingan panjang sisinya pun juga selalu konstan. Sehingga kita bisa tuliskan bahwa panjang AD banding panjang AB nilainya akan sama dengan panjang dari DE dibandingkan dengan panjang dari BC. Begitu juga perbandingan antara panjang AD banding AB nilainya akan sama dengan panjang AE banding panjang AC nih. Oke, ini merupakan konsep dasar terkait konsep yang namanya kesebangunan. Untuk lebih jelasnya, coba yuk kita bahas satu soal nih. Perhatikan gambar di samping, yaitu yang ini ya. Jika panjang AD adalah 10 cm, panjang AB yaitu 20 cm, dan panjang DE yaitu 8 cm. Yang ditanya adalah berapakah panjang CB-nya nih? Oke, kita jawab ya. Jadi gini nih, kalau kita gambarkan kurang lebih itu kayak gini ya. Panjang AD banding panjang AB nilainya konstan akan sama dengan panjang DE per panjang CB. Kalau kita masukkan nilainya maka diperoleh yaitu 10/20 sama dengan 8 per CB. Maka nilai CB-nya yaitu 20/10 dikali 8. Berapa nilainya? Yaitu 16. Artinya panjang dari CB ini yaitu 16 cm. Oke, kemudian berikutnya yaitu kita akan ngebahas yang namanya kesebangunan pada segitiga. Di sini ada segitiga ABC dan juga ada segitiga ABD dan segitiga ADC nih. Kalau kita pecah menjadi dua bagian yaitu segitiga ADB dan segitiga ABC, kurang lebih itu gambarannya kayak gini ya. Nah, di sini nih kalau kita pengen kaitkan antara segitiga ABC dengan segitiga ABD, maka kita bisa bandingkan nih bahwa panjang AB banding panjang BC itu tuh nilainya akan sama dengan panjang DB banding panjang AB. Kalau kita kalikan silang, maka diperoleh yaitu panjang AB kuadrat sama dengan panjang BC dikalikan dengan panjang DB.
maka diperoleh nilainya yaitu yang ini ya. Ini merupakan salah satu formula dasar terkait kesebangunan pada segitiga. Gak cuma ini aja, nantinya juga kalian bisa menghitung bahwa panjang AC kuadrat nilainya itu akan sama dengan panjang CD dikalikan dengan panjang CB. Begitu juga panjang AD kuadrat sama dengan DB dikalikan dengan DC. Untuk lebih jelasnya, coba yuk kita bahas satu soal nih. Perhatikan gambar di bawah. Yang ditanya adalah berapakah panjang DC-nya nih? Oke. Jadi gini nih, buat ngejawab pertanyaan ini kita bisa balik ke formula tadi nih, bahwa AB kuadrat sama dengan BD dikalikan dengan CB. Kalau kita masukkan nilainya, maka diperoleh yaitu 10 kuadrat sama dengan 5 dikali CB. Maka nilai dari 10 kuadrat kan 100 ya. 100 sama dengan 5 dikali CB. CB-nya yaitu 100 dibagi 5 adalah 20 cm. Panjang CB-nya adalah 20 cm. Panjang BD-nya adalah 5 cm. Kira-kira kita bisa tahu nggak berapa sih panjang CD-nya? Jawabannya tentunya bisa. Yaitu gini nih, bahwa panjang CB itu merupakan total panjang dari panjang CD ditambah dengan panjang DB-nya. Yaitu 20 sama dengan 5 ditambah dengan DC. Maka panjang DC-nya yaitu 20 dikurangi 5. Berapa? Adalah 15. Artinya panjang DC di sini yaitu 15 cm gitu. Oke, itu merupakan konsep kesebandingan pada segitiga. Yang terakhir yaitu kita akan ngebahas yang namanya aplikasi kesebangunan. Di sini ada Andi sedang hormat di tiang bendera. Kemudian panjang dari B ke C yaitu tinggi bayangan si Andi. Panjang dari A ke C adalah tinggi bayangan tiang dan D ke B itu merupakan tinggi si Andinya ya. Panjang dari A ke E adalah tinggi tiang listriknya. Bayangin aja nih, tinggi bayangan Andi adalah 150 cm. Kemudian tinggi bayangan tiangnya yaitu 1000 cm. Tinggi Andi sendiri adalah 170 cm. Kira-kira kita bisa tahu nggak sih berapa tinggi tiang bendera tersebut? Oke, kita bisa gunakan konsep perbandingan ya, bahwa AE banding DB nilainya akan sama dengan AC banding BC nih. Kalau kita masukkan nilainya yaitu AE per 170 sama dengan 1000 dibagi dengan 150. Maka nilai AE-nya adalah 170 dibagi dengan 150 dikalikan dengan 1000. Berapa tuh nilainya? Nilainya adalah 1133 cm. Artinya tinggi tiang benderanya yaitu sekitar 1133 cm nih. Oke, jadi kurang lebih itu ya pembahasan terkait kesebangunan. Mungkin cukup sekian dulu pembahasan kali ini. Sampai jumpa di pembahasan selanjutnya. Dadah.